Prinsipal tim LCR Honda, membuka diri tentang kekecewaan pada musim MotoGP 2022. Reaksi berbeda diperlihatkan ketika membahas prospek 2023. Dengan tidak ada pembalap yang masuk 10 besar, Honda merupakan yang paling lemah dalam klasemen konstruktor MotoGP 2022. Ini menandai titik terendah baru bagi mereka. Pabrikan sepeda motor terbesar di dunia ini, membodohi dirinya sendiri di kelas utama dan sedang mencari jalan keluar dari krisis. Tim satelit LCR juga dilemparkan kembali oleh kurangnya daya saing Honda RC230. Pembalap LCR, Alex Marquez dan Takaaki Nakagami, menyelesaikan musim MotoGP 2022 masing-masing di urutan ke-17 dan ke-18. Meski menemui situasi kurang menyenangkan, ia pantang menyerah jika melihat bagaimana kerja keras tim. LCR adalah tim yang bekerja paling lama di paddock. Kami tak pernah menyerah, dan selalu bekerja keras. Hal itu juga berlaku untuk Marquez dan Nakagami. Kami tidak mendapatkan hasilnya dan itu adalah alasan kekecewaan. Tidak mudah untuk dihadapi, ketika Anda hanya berhasil meraih poin pada hari Minggu, karena pembalap lain keluar. Menurut Lucio Cecchinello, Honda memiliki line-up pembalap terbaik. Dengan Alex Rins di LCR, Honda memiliki pendatang baru yang menjanjikan bagi tim. Selain Alex Rins di LCR, Honda juga mengontrak pembalap top lainnya, yaitu mantan juara Joan Mir. Pete Beirer mengakui bahwa, KTM telah mendorong terlalu banyak pembalap Moto2 yang hebat, terlalu cepat untuk ke MotoGP. Mereka pun merevisi susunan pemainnya untuk musim 2023. KTM Austria, telah menikmati kekayaan yang memalukan, dari segi talenta muda yang dapat dipromosikan melalui jenjang Grand Prix selama bertahun-tahun. Pada 2022, mereka menurunkan Brad Binder dan Miguel Oliveira di tim pabrikannya. Keduanya telah melalui jenjang junior bersama KTM. Sementara, tim satelit Tech3 memiliki dua rookie, yaitu juara dunia Moto2, Remy Gardner dan runner-up Moto2, Raul Fernandez. Salah satu pembalap tersebut menggantikan junior KTM lainnya, Iker Lecuona, yang berpisah dengan MotoGP dan Tech3 akhir 2021, setelah 2 tahun. Sekarang pembalap Spanyol itu, pergi ke World Superbike dengan Honda. Sementara Gardner telah diputus kontrak untuk 2023 karena dianggap tidak cukup profesional. Pemuda Australia itu akan pergi ke WSBK dengan Yamaha, sementara Fernandez lebih beruntung, pindah ke tim satelit Aprilia RNF. Juara dunia Moto2 Augusto Fernandez diorbitkan ke Tech3 yang jadi skuad pabrikan gas-gas musim mendatang. Pembalap itu hanya memiliki kontrak 1 tahun, dan tampaknya sudah berada di bawah tekanan dari mantan rekan setimnya di Moto2, Pedro Acosta. Dalam wawancara eksklusif dengan motorsport.com, Beirer menegaskan Augusto Fernandez dipandang sebagai prospek jangka panjang. Di sisi lain, ia mengakui bahwa KTM terlalu terburu-buru dalam mempromosikan talenta muda lainnya di masa lalu. Jika Anda masuk ke kelas MotoGP, Anda berada di bawah tekanan. Tapi, kami tidak ingin berbicara sekarang tentang apa yang bisa dilakukan Pedro tahun berikutnya, dan apakah dia siap untuk pergi ke MotoGP. Dan secara pribadi, saya pikir kami terlalu cepat, mendorong terlalu banyak pembalap Moto2 yang hebat ke MotoGP. Pol Espargaro yakin, Honda membuang waktu dan uang untuknya, selama musim MotoGP 2022, setelah Honda memutuskan berhenti memberinya suku cadang baru untuk diuji. Pembalap yang akan membela Tech3 gas-gas pada MotoGP 2023, sulit menerima keputusan tim, yang menghentikan sementara pengembangan motornya menjelang kepergiannya. Espargaro berjuang keras musim ini, finish di urutan ke-16 klasemen akhir. Rapor terbaiknya posisi 3 dalam balapan pembuka di Qatar. Di akhir tahun, pembalap Spanyol itu berulang kali menyatakan ketidakbahagiaannya, karena Honda menyetop suplai suku cadang motornya, setelah tersiar kabar dia ingin kembali ke KTM. Merasa dikecilkan, Espargaro pun merendahkan dengan menyebut dirinya pembalap biasa saja, dan tak punya pengaruh apapun. Saya bukan siapa-siapa untuk memberitahu mereka, bagaimana melakukan sesuatu, saya hanya seorang pengendara motor, itu saja. Sulit untuk diterima, tetapi pada akhirnya, itu berakhir di tempat yang sama. Ini bukan pabrik saya, ini bukan motor saya hanya seorang pria yang mereka bayar untuk mengendarai motor. Berbicara selama akhir pekan di Valencia, rider Repsol Honda mengungkapkan kekecewaannya atas situasi tersebut. Ia merasa hanya dianggap sebagai pembalap pabrikan selama 1 tahun. Pria 31 tahun mengklaim, kalau 2 tahun di Honda adalah paling buruk dalam karirnya, dan itu juga merembet pada kehidupan pribadinya. Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan bahwa tim order untuk membantu upaya meraih gelar MotoGP 2022 adalah omong kosong.
Francesco Bagnaia mengakhiri penantian 15 tahun untuk Ducati, ketika ia memenangi gelar juara dunia di MotoGP Valencia, awal November lalu. Pembalap Italia itu, membalikan defisit 91 poin di pertengahan musim, dengan menjadi keunggulan 17 poin di akhir. Kabarnya di bagian akhir musim, Ducati mengeluarkan instruksi kepada 7 pembalap lainnya agar berhati-hati saat bersaing dengan Bagnaia, dan tidak melakukan sesuatu yang berisiko untuk naik podium dan menang. Di MotoGP Malaysia, Ducati dituduh menyuruh Enea Bastianini dari Gresini, untuk tidak menyalip Bagnaia saat memperjuangkan kemenangan. Ciabatti mengakui, Ducati mungkin terlalu adil pada Bastianini dalam situasi itu. Ia juga mengatakan kepada motorsport.com, bahwa klaim tim order tidak benar. Bastianini akan bergabung dengan Bagnaia musim depan, di skuad pabrikan Ducati. Ini akan menciptakan persaingan yang menegangkan, setelah keduanya terlibat banyak pertarungan di lintasan pada 2022. Namun, Ciabatti mengatakan bahwa situasi ini adalah sebuah keuntungan, dan yakin akan mampu mengelola ketegangan yang mungkin timbul di antara keduanya.